Bonsai waru India. Sayang sekali ya, kita press malahan tidak tumbuh tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu bahagia. Kali ini kita berhadapan dengan bahan bonsai apa ini, waru India. Kita akan cek seberapa bogelnya, dan ada kemarin sempat dipotong tapi tidak tumbuh tunas. Bagaimana solusinya? Yuk, jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft. Ini bahan bonsai waru India. Kita bersihkan ya untuk rumputnya, supaya kita bisa melihat seberapa besarnya, seberapa bogelnya, dan bagaimana bentuk gerak dasarnya. Ya, ini dia. Ini kalau kita lihat ya secara lebih dekat, nah seperti ini. Ini ya kurang lebih tidak ada, ya kurang lebih 10 sentinan lah ya, kurang lebih 10 cm atau bahkan 8 cm ini. Kalau nanti kita programkan mame juga dapat nanti sekitar sini ya, mame juga dapat lah, untuk 15 cm bisa dapat. Nah, untuk perakaran ini sebenarnya sudah maksimal ya. Untuk perakaran ini ada akar kurang lebih 1 di belakang, 1 2 3 4, ada 5 6 7, ada 7, dan sudah mulai dipres ini ya. Ini ya, perakaran sudah mulai dipres ya, karena bagusnya ya selain dipres kita bisa melakukan untuk pecah akar ya. Ini kita tutup lagi karena ini sedang dipres ya, kita tutup lagi untuk menumbuhkan perakaran. Nah, kemarin ini dipotong ya, dipotong tanpa melihat adanya titik tumbuh di bagian kiri, tanpa ada melihat titik tumbuh di bagian kiri dulu. Nah, asumsinya atau dugaan kita itu ketika ini dipotong, ini nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru di sini, karena ini kan sudah karena waru ya, waru itu kalau tidak ada titik tunas pun insya Allah bisa tumbuh di mana saja kalau sudah memiliki kayu atau keras ya, berbatang keras itu. Kecuali kalau yang masih muda, ini harus ada titik tunasnya. Sama seperti sancang sebenarnya. Sancang kalau sudah menjadi kayu yang keras atau kayu tua, itu kalau dipotong ini bisa tumbuh kayak stek itu ya. Stek sancang itu kalau berbatang keras, sudah kayunya sudah keras, itu tanpa tunas pun bisa tumbuh, tanpa tunas, maaf, tanpa mata tunas pun ya. Kalau kita menstek sancang tanpa mata tunas pun kita bisa menumbuhkan tunas pada potongan-potongan ini. Nah, ini waru kenapa kok ketika dipotong tidak muncul tunas? Kesalahannya kemarin karena kita tidak memotong juga pada tangan-tangannya ya. Kita tidak memotong juga pada tangan-tangannya. Ini kan sudah proporsional ya, tangan ini juga sudah proporsional. Harusnya kemarin ketika kita mengenalkan di sini, supaya nanti tumbuh tunas, ini disertai pemotongan-pemotongan pada anak cabang. Pada cabang dan anak cabang ini harus dipotong, supaya apa, nanti ketika nutrisinya terhalang, itu bisa nanti menembus kulitnya untuk menumbuhkan mata tunas, seperti itulah. Sekarang kalau sudah seperti ini, bagaimana penanganannya kalau sudah seperti ini? Nah, penanganannya ada dua ya. Yang pertama, untuk penanganan yang pertama, tunas ini kita biarkan tumbuh ya, kita biarkan tumbuh besar sehingga ini bisa menjadi terusan batang. Jadi nanti ini tunasnya agak sedikit ke sini ya, gerakan untuk percabangannya, untuk batangnya agak sedikit ke sini, nanti kita belokkan agak sedikit ke kiri lagi ya. Walaupun nanti ini mungkin mahkotanya agak sedikit condong ke kiri ya, atau bisa kita arahkan sedikit ke kanan. Nah, tadi ya, mohon maaf, ini nanti agak condong ke kanan ya, nanti bisa kita arahkan sedikit ke kiri seperti ini. Itu untuk langkah pertama
memaksimalkan yang peristiwa yang seperti ini. Ketika kita potong dan ternyata kok tidak tumbuh tunas, maka kita bisa memanfaatkan untuk tunas yang lainnya, walaupun mungkin nanti geraknya tidak sedemikian eksotis ya, dibandingkan dengan ini bisa kita antisipasi untuk sambung sisip di sini ya. Ini sebenarnya bisa kita sambung sisip di sini untuk menjadi nanti terusan batang. Tapi ya lagi-lagi ini nanti akan ada bekas atau tanda sambungan ya kurang maksimal juga. Tapi paling tidak ini gerakannya lebih luas daripada kita nanti memakai yang ini. Sangat disayangkan ya, ini sudah mbogel sedemikian rupa seperti ini. Ini bekasnya juga sudah hilang ya, sudah hilang ya. Itu tadi. Jadi ketika kita mengenolkan, alangkah baiknya semua kita pangkas, walaupun belum proporsional tapi ujungnya kita pangkas. Misalkan ini ada cabang yang belum proporsional, kita pangkas, potong ujungnya. Nah, kita potong ujungnya. Ini memang nanti akan mengganggu pertumbuhan cabang ini ya. Ketika kita memotong ini kan nanti akan mengganggu pertumbuhan cabang, tetapi tidak separah ketika kita motong press. Nah gitu. Jadi ketika kita motong ujungnya di sini, ini tidak mengganggu pertumbuhan ini parah ya. Tapi kalau misalkan langsung tumbuh tunas, nanti bisa untuk meneruskan pertumbuhan dari cabang yang belum proporsional. Tujuannya apa ya tadi? Tujuannya untuk menumbuhkan tunas-tunas yang diharapkan muncul pada bagian yang akan kita hidupkan ya, akan kita munculkan tunas tersebut. Seperti itu ya. Ya itu tadi untuk bahan bonsai waru ini yang sudah mbogel nih waru. Ya, warunya sudah mbogel. Tapi sayang ya. Sayang sekali ini belum tumbuh. Kemudian ada lagi ini juga waru India juga. Nah ini 2 tahun ya mas, 2 tahun di ground ini. Ini sebenarnya sudah saatnya untuk pecah akar. Ini sudah saatnya untuk pecah akar. Kenapa? Ini nanti kalau tidak mebel untuk pecah akar, nanti akan kesulitan nanti ya. Karena yang diharapkan kan akar serabut yang menempel di yang tempat di pot nantinya. Ya, akar serabut ini sudah mulai. Kalau seperti ini kurang bagus. Nanti kita bisa pecah akar atau kita press akar. Ya, ada 3 ya. Ada 3 yang pernah saya bahas untuk program akar supaya akar bercabang ya. Yang pertama kita bisa pecah akar. Kemudian yang kedua kita bisa press akar. Atau yang ketiga kita bisa cangkok akar. Jadi kayak semacam kita mencangkok batang, sama persis. Kita kulitnya kita kupas, kemudian kita hilangkan kambiumnya, baru kita tambah media supaya akar bisa bercabang. Ini lumayan ya, 1 lengan orang dewasa ini, besar sekali, 2 tahun, dan tangannya sudah dapat nih ya. 1, 2, ini nanti bisa ke kiri ya, ke depan atau bisa ini jadi terusan batang nanti, supaya yang pen ini bisa dipotong ya. Ini dipotong, nanti ini bisa jadi terusan batangnya. Oke, ini untuk waru India. Satu lagi yang masih bibit sebenarnya ini. Nah ini kan paling baru berapa bulan ya sejak turun cangkok. Ini juga akarnya sudah mantap sekali, muter. Jadi memang idealnya kita ketika kita membentuk sebuah bonsai di ground-groundan seperti ini, biarkan ini tumbuh dengan subur, memanjang nggak masalah, sambil kita program akar terlebih dahulu. Pokoknya turun cangkok, tanam di polybag,
1 atau 2 bulan, kemudian kita program akar langsung pada ground-groundan. Nah, ketika kita program akar, kita biarkan los saja dulu sambil menunggu kira-kira ukuran yang tepat, ukuran yang cocok, atau ukuran yang akan kita inginkan itu seberapa ukurannya. Kalau misalkan kita mengejar mame, sebenarnya segini saja sudah cukup ya, atau seginilah ya, 1 gelas kecil gitu ya, ini sudah cukup. Baru nanti dipotong, kurang lebih potongannya sama dengan diameter dari batang tersebut. Kalau kita ingin membuat bonsai informal ya, atau tegak meliuk seperti itu. Jadi kalau misalkan ini ukurannya 4 cm atau 5 cm ya, misalkan diameternya 5 cm ya, nanti kita potong 5 cm. Tapi perlu diingat juga, kita untuk mewaspadai ini tumbuh tunas atau tidak, kita harus melihat mata atau titik tumbuhnya untuk sebagai cadangan ya. Walaupun nanti kalau ini sudah memiliki kayu keras, sudah tua, nanti bisa dipotong, nanti akan tumbuh di titik-titik tersebut tunasnya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini untuk kelihatan dari sini ya, untuk warungnya seperti ini. Ini ada titik tumbuh. Sebenarnya ini kan titik-titik seperti ini sebenarnya bisa tumbuh tunas ya. Titik-titik tumbuh yang seperti ini bisa tumbuh tunas ini. Ini tumbuh tunasnya. Kecil-kecil memang. Ya, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Untuk press batang itu juga harus memperhatikan titik tunasnya. Jangan sampai kejadian yang seperti ini. Oke ya. Kalau sudah kejadian seperti ini ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita pakai sambung sisip. Oke, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.